Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Hadi Nurhayat dari Prodi Teknik Informatika. Saya di sini akan menjelaskan presentasi saya yaitu sistem pada termodinamika. Pertama-tama, saya di sini akan menjelaskan materinya oleh AI. Thermodynamics is the study of energy and its transformations, especially in relation to heat and work. Thermodynamics underlies many fields of science, from chemistry and physics to biology and engineering. Oke, sistem pada termodinamika adalah studi energi dan transformasinya, terutama dalam kaitannya dengan panas dan kerja. Termodinamika mendasari berbagai bidang ilmu dari kimia, fisika, hingga biologi dan teknik. Oke, slide selanjutnya. Thermodynamics. Thermodynamics is a branch of physics that studies the relationship between heat, work, temperature, and energy, and how these quantities affect the properties of matter at the macroscopic level. Thermodynamics is the basis of various fields of science such as chemistry, physics, biology, and engineering. Main concept. Thermodynamics is based on three basic laws that explain how energy can be changed and transferred. These laws form the basis for understanding various natural phenomena and technological processes. Understanding thermodynamic. Jadi maksud ini pengertian dari termodinamika yaitu cabang fisika yang mempelajari hubungan antara panas, kerja suhu, dan energi serta bagaimana besaran besar ini mempengaruhi sifat materi pada tingkat makroskopis. Termodinamika merupakan dasar dari berbagai bidang ilmu seperti kimia, fisika, biologi, dan teknik. Dan di sini ada konsep utama dari termodinamika yaitu didasarkan pada tiga hukum dasar yang menjelaskan bagaimana energi dapat diubah dan ditransfer. Hukum-hukum ini membentuk dasar untuk memahami berbagai fenomena alam dan proses teknologi. Oke, slide berikutnya. First law. Energy cannot be created or destroyed. It can only be changed in form. The total energy in an isolated system remains constant. Second law. Spontaneous processes always proceed towards increasing entropy. Entropy is a measure of disorder or chaos in a system. Third law. The entropy of a system reaches its minimum value when the system reaches absolute zero temperature, minus 273.15 degrees Celsius or 0 K. At this temperature, all molecular movement stops. Oke, di sini ada hukum-hukum dasar termodinamika. Hukum-hukum dasar termodinamika ada tiga, yaitu hukum pertama, hukum kedua, dan hukum ketiga. Hukum pertama menjelaskan energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat diubah bentuknya. Total energi dalam sistem terisolisasi tetap konstan. Kemudian ada hukum kedua. Hukum kedua, proses spontan selalu berlangsung menuju peningkatan entropi. Entropi adalah ukuran ketidakteraturan atau kekacauan dalam sistem. Dan kemudian ada hukum ketiga. Hukum ketiga menjelaskan bahwa entropi suatu sistem mencapai nilai minimum ketika sistem mencapai suhu nol absolut min 273,15 derajat Celcius atau 0 Kelvin. Pada suhu ini semua gerakan molekul berhenti. Oke, slide berikutnya. Open system. Open systems can exchange energy and matter with the surrounding environment. For example, a pot of boiling water. Closed system. Closed systems can exchange energy with the environment, but cannot exchange matter. For example, a thermos containing hot drinks. Isolated system. Isolated systems cannot exchange energy or matter with the environment. For example, the universe. Oke, di sini ada sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Maksud dari sistem terbuka ini yaitu dapat bertukar energi dan materi dengan lingkungan sekitarnya, misalnya panci berisi air mendidih. Kemudian ada sistem tertutup. Maksud dari sistem tertutup ini dapat bertukar energi dengan lingkungan tetap.
tetapi tidak dapat bertukar materi, misalnya termos yang berisi minuman air panas. Kemudian ada sistem terisolasi. Sistem terisolasi tidak dapat bertukar energi atau materi dengan lingkungan, misalnya alam semesta ini. Kemudian slide berikutnya. Enthalpy. Enthalpy change is the energy change that occurs in a chemical reaction at constant pressure. Entropy. Entropy is a measure of disorder or chaos in a system. Free energy. Gibbs free energy is the energy available to do work at constant temperature and pressure. Perubahan entalpi, entropi, dan energi bebas. Apa itu entalpi? Yaitu perubahan energi yang terjadi dalam reaksi kimia pada tekanan konstan. Dan entropi adalah ukuran ketidakteraturan atau kekacauan dalam sistem. Kemudian ada energi bebas. Energi bebas Gibbs adalah energi yang tersedia untuk melakukan kerja pada suhu dan tekanan konstan. Slide berikutnya. Electricity generating machines. The laws of thermodynamics explain how machines convert heat energy into mechanical energy, producing electricity. Refrigerator. Thermodynamics helps understand the working principle of a refrigerator, how it transfers heat from one place to another. Car. The laws of thermodynamics explain how the internal combustion engine in a car works, converting chemical energy into mechanical energy. Oke, bahwa termodinamika ini dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya mesin pembangkit listrik. Hukum termodinamika menjelaskan bagaimana mesin mengubah energi panas menjadi energi mekanik, menjadi menghasilkan listrik. Kemudian ada refrigerator. Refrigerator dapat membantu memahami prinsip kerja lemari es, bagaimana memindahkan panas dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian termodinamika yang diaplikasikan pada mobil. Hukum termodinamika menjelaskan bagaimana mesin pembakaran internal dalam mobil bekerja mengubah energi kimia menjadi energi mekanik. Oke, slide berikutnya. By absorbing heat from the source, some of the heat into work, and releasing the remaining heat to a cooler environment. Efficiency. The efficiency of a heat engine is limited by the second law of thermodynamics. Maximum efficiency can be achieved by lowering the temperature of the cooler environment. Application. Example. Heat engines are used in various applications such as power plants, automobiles, and cooling systems. Diaplikasikan pada hukum termodinamika pada mesin kalor. Jadi, prinsip kerja prinsip kerjanya, mesin kalor bekerja dengan menyerap panas dari sumber panas, mengubah sebagian panas menjadi kerja, dan melepaskan sisa panas ke lingkungan yang lebih dingin. Kemudian efisiensinya mesin kalor dibatasi oleh hukum termodinamika kedua. Efisiensi maksimum dapat dicapai dengan menurunkan suhu lingkungan yang lebih dingin. Contoh aplikasi mesin kalor digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pembangkit listrik, mobil, dan sistem pendingin. Slide berikutnya. Heat transfer. Heat transfer occurs through conduction, convection, and radiation. Conduction involves the transfer of heat through direct contact. Convection involves the transfer of heat through fluid movement. Radiation involves the transfer of heat via electromagnetic waves. Work. Work is done when a force is applied to an object and causes the object to move. In thermodynamics, work can be done by a system or on a system. Jadi ada perpindahan panas dan kerja dalam sistem termodinamika. Perpindahan panas terjadi melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi melibatkan transfer panas melalui kontak langsung. Konveksi melibatkan transfer panas melalui pergerakan fluida. Radiasi melibatkan transfer panas melalui gelombang elektromagnetik. Kemudian kerja dilakukan ketika gaya diterapkan pada suatu benda dan menyebabkan benda tersebut berpindah. Dalam termodinamika, kerja dapat dilakukan oleh sistem atau pada sistem lainnya.
Slide selanjutnya. Analysis, thermodynamic analysis, involves using the laws of thermodynamics to understand and predict the behavior of systems. Optimization. Thermodynamic system optimization aims to increase system efficiency and effectiveness. This can be achieved by reducing energy loss, increasing heat transfer, and maximizing work. Jadi di sini ada analisis dan optimalisasi sistem termodinamika. Analisis termodinamika melibatkan penggunaan hukum termodinamika untuk memahami dan memprediksi perilaku sistem. Optimalisasi sistem termodinamika bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem. Ini dapat dicapai dengan mengurangi kehilangan energi, meningkatkan transfer pesan, dan memaksimalkan kerja. Oke, di sini mungkin sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun bila ada pertanyaan, silakan untuk tulis di bawah kolom komentar. Mungkin nanti saya akan menjawabnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.